Kasus COVID-19 di Indonesia semakin menanjak. Lonjakan kasus itu patut diwaspadai agar gelombang selanjutnya tidak terulang kembali. Dan kita akan membedahnya dalam perspektif editorial masih bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia. Ada Mbak Dewi Savitri dan juga Wakil Pemimpin Redaksi cnnindonesia.com Mbak Ika Agestu. Mbak Desaf, saya ingin ke Mbak Desaf terlebih dahulu ya. Mbak Desaf, kalau kita lihat ini peningkatan kasus COVID-19 di tanah air beberapa hari belakangan meningkatnya ini cukup tajam begitu ya. Bagaimana kemudian Anda melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanjakan ataupun peningkatan kasus COVID-19 di tanah air? Ya, Rifana, saya kira kita di redaksi melihat ini dengan sangat concern ya, dengan cukup concern ya. Minggu lalu rata-rata 3 ribuan, minggu ini sudah langsung menanjak jadi 5 ribu, bahkan Jumat lalu yang kita lihat hasil tesnya kemarin ya, hari Sabtu tiba-tiba sudah nyaris 6 ribu kasus. Angka kematiannya juga naik, sejalan dengan angka kasus baru itu ya. Dan kita melihat ini dengan sangat concern karena bukan cuma karena angka kasusnya ya, tetapi juga karena kita menunggu-nunggu, oke, kalau angkanya sudah sedemikian rupa, pemerintah akan melakukan apa ini? Nah, sejauh ini kita belum melihat ya ada tindakan yang cukup yang baru, terobosan apapun itu yang diumumkan oleh pemerintah berkaitan dengan menanjaknya kasus-kasus ini. Pada titik ini juga kita sudah mendengar ya bahwa subvarian BA45 sudah masuk dan kemudian yang terbaru subvarian BA275 juga sudah ada di Indonesia, tapi kita tidak tahu persis sampai di mana persebarannya, berapa jumlahnya dan seterusnya, sehingga kita tidak punya alat ya, setidaknya publik gitu ya, yang tidak punya jangkauan terhadap data-data yang lebih rinci gitu untuk melihat ini problemnya ada di mana dan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi sejauh menyangkut kinerja Satgas, Kementerian Kesehatan dan seterusnya yang selama ini kita lihat sehari-hari ya, kita belum melihat apakah tindakan khusus, peringatan khusus apapun itu sudah dipikirkan kemudian sudah disampaikan kepada publik. Kita berharap kita akan segera dengar soal itu ya, karena kalau kita lihat situasi di Indonesia saat ini semua berjalan sangat normal seperti tidak ada pandemi ya. Kumpul-kumpul orang bekerja, sekolah semuanya sudah 100% lama, bahkan kegiatan-kegiatan di ruang terbuka seperti di Citayam Fashion Week ya, untuk menyebut salah satu contoh itu di kawasan Duku Atas di Jakarta juga begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, tidak jarang sebagian tidak memakai masker. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kita masih bertanya nih soal ini, Rifana. Oke, kita bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh pemerintah karena kita nggak tahu persebarannya di mana, datanya juga nggak bisa kelihatan. Mbak Ika, saya ingin tanya kalau dari cnnindonesia.com melihat bahwa ada indikasi pemerintah memang tidak menggencarkan testing dan juga tracing di tengah peningkatan kasus ini, jadi ya dibiarkan loss saja begitu, Mbak Ika. Bagaimana, Mbak Rifana? Oke, Mbak Ika, apakah kemudian pemerintah terkesan membiarkan loss saja begitu, tidak menggencarkan testing dan juga tracing di tengah peningkatan kasus ini? Ya, saya melihat sebenarnya ini terjadi tidak hanya sekarang ya. Kita melihat apa yang lazim dilakukan oleh pemerintah kita itu biasanya nggak mau bikin orang panik ya. Jadi kalau misalnya saya pikir sekarang kasus-kasus di luar negeri itu tingginya udah luar biasa. Di Jepang pada hari Kamis kemarin itu tembus 186.000. Itu tertinggi sejak COVID gitu ya. Di negara-negara lain di Rusia, Inggris, Australia itu kan juga. Tetapi di kita sebenarnya dengan angka minggu lalu 5 ribuan ya, hari ini 4.900-an. Minggu lalu itu rata beberapa hari tembus di 5 ribu. Tapi saya pikir yang kita duga adalah angka sesungguhnya itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu. Tapi pada saat sekarang orang lebih karena memang gejalanya lebih ringan, lalu kemudian dibantu juga dengan angka vaksin yang sudah tinggi gitu ya.
Jadi kebanyakan gejala yang dirasakan ya batuk pilek gitu, demam dan sakit tenggorokan gitu ya. Jadi banyak yang nggak mau tes gitu ya, nggak mau tes COVID, nggak mau swab gitu ya, karena ya sudahlah mungkin ini. Jadi kita sebenarnya tidak tahu angka sebenarnya sekarang itu apa gitu. Nah, yang dilakukan pemerintah sebenarnya juga yang kita tangkap ya mengiyakan itu gitu. Jadi narasi-narasinya memang lebih ke ya bornya masih rendah gitu ya sekarang. Saya pikir minggu lalu kalau nggak salah itu Erlangga selaku ketua KPCPEN itu juga mengatakan bahwa bor kita masih rendah gitu. Jadi yang kita tangkap ya tidak ada yang perlu diperhatikan gitu ya. Tapi saya juga dalam posisi ini setuju dengan IDI. IDI juga kan sudah mengatakan bahwa ya angka naik, tetapi kenaikan level juga tidak belum diperlukan gitu ya. Tapi yang perlu terus digaungkan adalah oleh pemerintah dan sering gitu ya, bahwa soal prokes itu tidak boleh lengah, lalu kemudian vaksin booster itu juga lebih digalakkan. Jadi saya setuju dengan peraturan baru yang mewajibkan bahwa vaksin booster itu nanti akan menjadi syarat perjalanan gitu ya. Ya demi menekan angka kematian, lalu kemudian juga gejala yang parah untuk COVID. Gitu. Mbak Desaf, kalau dilihat narasi yang disampaikan oleh pemerintah tampaknya tenang-tenang saja. Tadi Mbak Ike menyampaikan seperti itu. Tetap bilang bahwa bor ini masih terkendali, bornya masih rendah. Jadi narasinya itu narasi menenangkan. Mbak Desaf, apakah kemudian menurut Anda faktor ekonomi kemudian menjadi pertimbangan pemerintah membuat narasi yang menenangkan, terkesan tenang-tenang saja? Memang faktor ekonomi ya Mbak ya yang menjadi alasan utama ini? Saya kira kita memang perlu menanyakan pada pemerintah ya, Anda itu sebenarnya concern-nya apa, faktor ekonomi atau apa gitu ya. Tetapi gini, Rifana, ini sudah tahun ketiga ya kita melihat situasi seperti ini. Jadi kalau menurut saya kira memang gayanya pemerintah itu memang begitu ya. Jadi kondisinya gawat saja, pemerintah akan mengatakan ya kita jangan bikin panik apa dan seterusnya gitu ya. Apalagi kalau sekarang angkanya quote unquote ya, tanda kutip ya, baru menyentuh katakanlah 6.000 gitu ya. Sebelumnya saja kan kita sampai puluhan ribu, belasan ribu saja, gayanya juga kurang lebih sama. Saya nggak tahu persis, kita nggak tahu persis apakah memang gaya ini yang dipertahankan sampai sekarang atas kepentingan apapun, apakah ekonomi, apakah kepentingan lain-lain gitu ya, untuk memberi kesan bahwa situasi Indonesia kita ini nggak seburuk yang terjadi di negara-negara lain kok, kita ini not that bad gitu ya, kita ini masih baik-baik saja dan seterusnya gitu. Dan dalam skala global gitu ya, mungkin sebenarnya posisi kita mungkin tidak seburuk katakanlah kalau tadi Mbak Ike mengambil contoh Jepang yang sudah 100 sekian puluh ribu. Amerika pada kemarin dan hari ini kasus barunya itu mencapai 200 ribu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kita, kita disebut katakanlah 6.000. Kalau dikalikan 10 kali lipat pun itu katakanlah 60 ribu. Itu sebenarnya masih jauh di bawah kedua negara ini. Yeah. Tetapi yang menjadi sangat penting bagi kita adalah berapapun angka kasusnya, maka pendekatan yang tadi itu tidak panik dan tenang-tenang saja, itu adalah pendekatan yang bisa sangat misleading gitu, bisa mengelabui gitu. Situasi kita sebenarnya apakah benar sebaik itu? Apakah situasinya sebaik itu atau tidak? Yang tadi ditanyakan oleh Rifana, kita menunggu ini pemerintah ini kemudian maunya langkahnya apa? Kalau tadi Mbak Ika menyebut soal booster, sekarang di Indonesia angka booster itu sudah mencapai 54 juta sekian ya. Yeah. Ini tidak terlalu jelek ya untuk seluruh Indonesia, tetapi juga tidak terlalu bagus. Kita bisa jauh lebih bagus daripada itu, karena stok boosternya cukup, sediaannya ada di mana-mana. Tetapi kenapa angkanya
tidak kunjung naik secara signifikan. Jangan lupa bahwa bahkan mereka yang sudah di booster saja bisa menjadi korban ya, bisa tertular kembali. Bahkan baru kita dengar beberapa hari yang lalu dari Surabaya ada seorang dokter spesialis anak yang tertular COVID dan kemudian meninggal dunia. Ini kalau kita asumsikan bahwa semua tenaga kerja bidang kesehatan ya, semua nakes itu sudah mendapatkan booster, ini kan berarti bahwa risiko penularan meskipun sudah di booster itu tetap masih ada. Nah, bayangkan kalau tidak di booster bagaimana? Jadi kalau misalnya pemerintah tidak ingin menimbulkan kepanikan, maka usaha apa saja yang dilakukan untuk menggenjot booster satu, untuk masyarakat awam ya, untuk publik, dan kemudian booster untuk tenaga kesehatan. Kalau sekarang sudah rata booster ketiga, bagaimana dengan booster keempat? Amerika Serikat, Australia, Singapura, berbagai negara di Eropa itu booster keempat sudah dilakukan untuk publik ya. Di Indonesia bagaimana? Di luar itu tentu yang paling dekat aja deh, yang paling ada aja di sekitar kita. Prokesnya bagaimana? Baik. Sejauh ini kita belum mendengar ada kampanye yang cukup gencar lagi untuk mengingatkan soal prokes ini. Baik, kita akan menunggu langkah pemerintah bagaimana dalam menangani peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Apakah menggenjot vaksinasi booster? Karena kalau menurut Mbak Desaf angkanya tidak terlalu bagus, baru sekitar 50 jutaan. Harusnya pemerintah bisa lebih cepat untuk menggenjot vaksinasi booster. Dan apakah kemudian vaksinasi booster cukup mampu untuk menahan laju kenaikan kasus atau memang perlu ada pengetatan di beberapa sektor? Sekali lagi kita nanti akan menunggu bagaimana dengan langkah pemerintah. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Standard and Practices CNN Indonesia Mbak Dewi Savitri dan juga Wakil Pemimpin Redaksi CNNindonesia.com Mbak Ike Agestu. Selamat malam Mbak Desaf dan juga Mbak Ike. Salam sehat.